Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Mungkinkah ada bangunan ras asing di gurun Taklamakan atau Taklimakan Xinjiang? Kisah ini berawal dari temuan arkeologi. Pangkalan alien di Xinjiang. Pada tahun 1901, sekelompok tim yang mengendarai unta berjalan perlahan di gurun Taklamakan. Pemimpinnya adalah orang Inggris. Dia tampak serius, sesekali memantau dengan teropong, berharap segera menemukan tujuannya. Karena gurun Taklamakan yang dipijaknya sekarang memiliki sebutan yang mengerikan, yaitu bisa masuk tak bisa keluar. Taklamakan terletak di selatan Xinjiang. Xinjiang sejatinya adalah perpaduan antara gurun Taklamakan di selatan, gurun Gobi di timur, dan gunung Tianshan yang bersalju di sebelah utara. Ini adalah gurun terluas ke-9 di dunia, tetapi sangat berbahaya. Konsekuensinya adalah taruhan nyawa bila sembarangan ke gurun ini. Mengapa? Karena gurun ini memiliki salah satu hal yang unik tapi mengerikan. Ini adalah gurun yang bisa bergerak seiring arah angin. Angin dapat membuat bukit pasir bergerak kemanapun, mengikuti tiupan angin. Ini sangat fatal bagi musafir gurun atau orang-orang yang melakukan perjalanan di gurun, karena besar kemungkinan akan terkubur pasir tanpa disadari dalam tidur nyenyak Anda dan tidak akan pernah melihat mentari pagi lagi. Karena itu, kawanan musafir gurun tidak akan berani sembarangan menginjakan kakinya di gurun ini, kecuali penduduk asli setempat yang sangat akrab dengan lingkungan gurun. Aurel Stein ingin sekali segera menemukan targetnya. Pria kelahiran Hongaria pada tahun 1862 ini adalah seorang ahli geografi dan seorang arkeolog. Stein menempuh risiko pergi ke gurun Taklamakan ini bukannya tanpa tujuan, karena dia tahu di bawah tanah gurun ini ada pusaka atau harta karun. Dari mana Stein tahu ada harta karun di sini? Nanti akan kita ulas. Tiba-tiba, di gurun pasir kuning tak berujung, di kejauhan terlihat sebuah bayangan tanah yang miring. Stein mengamati dengan teropongnya dan berteriak dengan girang. Dia segera ke lereng tanah bersama anak buahnya. Ternyata itu bukan lereng tanah, tetapi sebuah rumah setengah yang terkubur dalam tumpukan pasir. Stein mengitari sekelilingnya dan mendapati ternyata itu adalah pagoda atau stupa Buddha. Meghod Artien, bahasa Tibet, yaitu monumen relik Buddha dengan bentuk mangkuk terbalik. Meghod Artien dalam bahasa Tibet berupa stupa ini adalah kuil simbol relik Buddha dan monumen pemakaman. Pagoda ini terbuat dari batu bata dan lumpur yang terletak di atas pondasi dengan panjang 50 meter, lebar 43 meter, dan tinggi 5 meter. Adalah pondasi berbentuk silang. Di atas batu pagoda terdapat mural dan lukisan relief dinding. Stein berdiri di depan stupa Buddha, melihat sekeliling. Di sebelah timur pondasi terdapat sebuah kuil kecil yang rusak dan selingkaran tumpukan tanah seperti dinding kota. Setelah diamati dengan cermat, Stein menyimpulkan bahwa di sini dulunya merupakan segugusan kuil besar. Bangunannya spektakuler. Wujud asli dari segugusan bangunan ini kurang lebih seperti ini, secara keseluruhan berbentuk mandala atau lingkaran. Selanjutnya, Stein menyuruh pekerja yang disewanya untuk menggali pada posisi yang ditentukan. Setelah penggalian selama 8 hari berturut-turut, mereka menyentuh beberapa titik pondasi. Sampai di sini, Stein pun merasa bingung, karena pondasi dasar bangunan dari segugusan kuil besar yang digali ini terdiri dari batu-batu besar dengan berat masing-masing ratusan kilo. Sementara itu, batu di fondasi atas sangat biasa dengan ukuran wajar. Tetapi Stein tidak sempat lagi memikirkan sebabnya, karena hasil penggalian ini sudah cukup membuatnya puas. Setelah 8 hari penggalian,
Mereka berhasil menggali 91 patung Buddha besar dan patung Bodhisattva, serta beberapa kitab suci dan patung-patung kecil. Hasil yang didapatkannya ini sudah cukup membuat Stein merasa puas. Karena air tanah telah mengikis beberapa patung relief dan mural pada saat itu, Stein khawatir patung itu akan runtuh jika lumpur pasirnya dibersihkan. Selain itu, mural juga akan terkelupas dan kendala biaya transportasi. Jadi, Stein hanya mengambil kitab suci dan beberapa patung kecil dan menamakan situs ini Rawak. Lalu Stein menjepret patung-patung besar yang tidak bisa dibawanya dan menguburnya kembali ke pasir. 5 tahun kemudian, setelah memiliki dana yang cukup, Stein kembali lagi. Namun ia tercengang ketika tiba di lokasi karena selama kepergiannya ada yang lebih dulu memindahkan sebagian besar patung Buddha. Jadi Stein pun tanpa pikir panjang lagi mengangkut semua patung yang tersisa. Dia memindahkan semua patung yang bisa diangkutnya dan dibawa ke Inggris, kemudian disimpan di British Museum di London. Sementara beberapa patung lain dan patung Buddha yang tersisa, di antaranya beberapa dari patung tersebut diangkut oleh seorang Jerman bernama Emil Dringler, sedangkan beberapa patung lainnya raib entah kemana. Berikutnya mari kita lanjutkan pembahasan yang tertunda sebelumnya tentang Stein. Mengapa dia tahu ada harta karun di bawah gurun Taklamakan Xinjiang? Harta karun yang terpendam dalam catatan Tiongkok kuno. Pada tahun 1884, seorang sarjana Inggris bernama Samuel Beal menerjemahkan sebuah buku berbahasa Mandarin. Buku dalam bahasa Inggrisnya ini berjudul Buddhist Record of the Western World. Buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini dikutip dari catatan asli versi Mandarin yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah catatan Tang Agung mengenai Si Yi. Bagi sebagian teman-teman, khususnya mereka yang sedikit banyak tahu akan sejarah dinasti Tang, dari dinasti pertama tahun 618 hingga 690 dan dinasti kedua tahun 705 hingga 907, mungkin tahu penulis buku ini adalah Xuan Zhang, biksu paling terkenal semasa dinasti Tang. Terkait biksu Xuan Zhang, mungkin yang terlintas dalam benak kalian adalah Xuan Zhang dengan paras seperti ini, yang dikutip dari cuplikan film atau drama TV, serial Journey to the West, atau kisah perjalanan ke barat dari berbagai versi. Namun Xuan Zhang yang asli adalah biksu Luoyang semasa era dinasti Tang awal. Pada waktu itu, Dharma Buddha yang beredar di dunia tengah, sekarang Tiongkok juga tidak asli, karena banyak kitab suci Buddha berasal dari Hu Ben, yaitu kitab suci Buddha yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Si Yi. Si Yi adalah daerah atau wilayah barat semasa dinasti kerajaan Tiongkok kuno. Jadi saat itu terlintas dalam benak Xuan Zhang untuk pergi ke tempat asal-muasal agama Buddha, yaitu India, untuk mencari Dharma Buddha. Tapi dia berulang kali tidak mendapatkan dokumen perjalanan untuk pergi ke luar negeri kerajaan. Dokumen perjalanan semasa itu adalah semacam paspor sekarang. Jadi Xuan Zhang memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ia nekat berangkat sendiri tanpa dokumen, atau dalam istilah sekarang imigran gelap. Pada tahun 627 Masehi, Xuan Zhang memanfaatkan peluang saat terjadi krisis pangan. Ia berbaur dan menyelinap keluar dengan para pengungsi kota Chang'an untuk mencari makanan. Dalam film Perjalanan ke Barat diceritakan bahwa Xuan Zhang dianggap oleh Kaisar Tang Taichung sebagai saudaranya. Tang Taichung sendiri merupakan kaisar kedua dinasti Tang dari tahun 626 hingga 649 Masehi. Namun semua ini adalah bumbu tambahan dalam film tersebut dan bukan fakta sebenarnya. Kembali ke kisah aslinya, Xuan Zhang kemudian melintasi pegunungan dan 4 kota Lanzhou dan Anxi di arah barat. Dalam perjalanannya,
ia melewati lebih dari 100 negeri kerajaan kecil di wilayah barat. Setelah melewati India Utara dan melewati berbagai lika-liku di tengah perjalanan, akhirnya Xuanzang tiba di kuil Nalanda, kerajaan Magadha kuno di perbatasan Tiongkok India, untuk belajar Dharma atau agama Buddha. Ketika itu, Xuanzang menetap di India selama lebih dari 10 tahun, hingga akhirnya kembali ke kerajaan Tang. Di tahun 645, Xuanzang kembali ke Chang'an atau kota Xi'an Tiongkok saat ini. Silabhadra, guru Xuanzang di India saat itu, adalah seorang biarawan dan filsuf. Ia dikenal sebagai kepala biara di Nalanda, India, dan juga sebagai pakar dalam filsafat Yogacara. Ketika itu, Xuanzang juga belajar Dharma dari berbagai guru Buddhis. Guru-guru ini termasuk Silabhadra, kepala biara Nalanda, yang saat itu berusia 106 tahun. Di sana Xuanzang diajari Yogacara oleh Silabhadra selama beberapa tahun di Nalanda. Sekembalinya dari India, Xuanzang membawa serta segerobak catatan berupa teks-teks Buddhis, termasuk karya-karya penting Yogacara yakni Yogacara Bumi Sastra. Secara total, Xuanzang membawa pulang 657 teks Buddhis dari India. Sekembalinya ke Tiongkok, ia diberi dukungan pemerintah dan banyak asisten untuk menerjemahkan teks-teks ini ke dalam bahasa Mandarin. Menurut versi film Xuanzang tahun 2016, 3 tahun sebelum bertemu Xuanzang, Silabhadra bermimpi bertemu 3 Maha Bodhisattva, yakni Avalokitesvara, Maitreya, dan Manjusri, yang mengatakan bahwa akan ada biksu dari Tang yang belajar Dharma dengannya, sehingga meski sudah berusia di atas 1 abad, ia masih bersemangat hidup. Secara historis, Silabhadra dikenal sebagai penyusun teks Buddha Bumi Vyakhyana yang sekarang sayangnya hanya ada dalam terjemahan bahasa Tibet. Sekembalinya dari India, Kaisar Tang Taichung tampak sangat gembira dan secara pribadi menyambut kepulangan Xuanzang dan mengatakan tidak akan menyalahkan Xuanzang yang keluar negeri secara diam-diam. Kaisar Taichung menanyakan pengalaman Xuanzang di sepanjang jalan. "Yang mulia, pengalaman saya lebih banyak air mata," kata Xuanzang. Kaisar Tang Taichung berkata, "Guru, Anda adalah sosok orang yang berbakat. Bagaimana kalau menjadi pejabat saja di kerajaan?" tanya Kaisar Tang Taichung. Mendengar tawaran sang kaisar, Xuanzang dengan cepat berkata, "Yang mulia, kitab suci yang saya bawa pulang itu harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Mandarin. Jika tidak, kitab ini akan menjadi sia-sia." Mendengar penjelasan Xuanzang, kaisar pun tidak mendesaknya lagi. Xuanzang pun dengan cepat menulis serangkaian pengalaman yang dialami dan didengarnya di sepanjang jalan dan menyerahkannya ke Kaisar Tang Taichung, hingga muncullah catatan Tang Agung mengenai wilayah barat ini. Karena banyak cerita gaib dalam catatan dinasti Tang, sehingga banyak sejarawan tidak menganggapnya sebagai dokumen serius. Namun setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris, buku ini pun kemudian menjadi incaran Stein. Karena kemakmuran dinasti Tang dalam catatan Xuanzang ini, banyak tercatat negeri kerajaan Oasis. Oasis ini pada dasarnya adalah sebuah negara kota. Belakangan, mata Stein tertarik pada salah satu negeri yang dikenal sebagai Kerajaan Khotan, yaitu sebuah kerajaan Buddha Saka yang terletak di tepi gurun Taklamakan, di sepanjang jalur sutra di cekungan Tarim zaman dulu. Dia memverifikasi bahwa posisi kerajaan Khotan yang disebutkan dalam catatan Tang Agung mengenai wilayah barat itu berada di bawah padang pasir Taklamakan, Xinjiang sekarang. Itulah sebabnya muncullah pemandangan dari sekelompok musafir di gurun Taklamakan, seperti pada awal cerita di atas. Petualangan Guru Stein di timur di sepanjang cekungan Tarim. Di sini ia menemukan setidaknya 6 situs kuno yang masing-masing tersebar di wilayah ini. Belakangan,
Ia menulis perjalanannya menjadi sebuah buku berjudul Sand Buried Ruins of Khotan. Adapun yang dijelaskan di sini adalah Stein menyatukan semua situs yang ia temukan itu sebagai situs Khotan. Situs-situs ini dibagi menjadi berbagai negeri oasis kuno. Tetapi agar lebih mudah dimengerti, kita sebut saja semua negeri oasis ini sebagai situs Khotan. Salah satu situs yang paling menakjubkan dalam buku Stein adalah Tas Kurgan, yaitu sebuah kastel tua atau daerah otonom di prefektur Kashgar, Xinjiang Barat, Tiongkok sekarang. Berikut adalah sepenggal gambaran Stein tentang kastel ini. Sederetan dinding batu yang besar tapi rusak ini menyelimuti tepi tebing batu cakram persegi 4. Jelas dinding gipsum yang terdiri dari batu bata ini dibangun pada fondasi yang lebih tua. Stein meninggalkan pertanyaan dalam bukunya. Mengapa pondasi di situs Rawak dan Tas Kurgan berupa batu yang sangat besar? Dan sekilas pandang bukan era yang sama dengan bangunan di permukaan, bukan pada garis waktu yang sama. Di antara buku-buku sejarah Tiongkok kuno, selain terdapat dalam catatan Tang Agung mengenai wilayah barat, kerajaan Khotan juga tercatat dalam buku-buku sejarah Tiongkok kuno lain. Namun sangat sedikit catatan terkait apakah sebelum munculnya kerajaan Khotan masih ada kerajaan lain di sepanjang situs Rawak. Jadi tidak ada yang bisa menjawab tanda tanya Stein dalam bukunya itu. Pangkalan Alien. Abad informasi memang menakjubkan. Melimpahnya informasi baru yang sekarang tersingkap tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk gambar. Penggunaan Google Earth misalnya menyajikan sejumlah benda, tempat, atau fenomena aneh yang selama ini belum diketahui atau tersembunyi di berbagai belahan bumi. Misalnya kuburan pesawat tempur usang, pola polka dot buatan semut, struktur aneh di gurun Gobi, dan pulau Tahayul di Pasifik Selatan. Pada tahun 2012, ahli fisika Amelia Carolina Sparafigna, seorang spesialis analisis pencitraan satelit di Politecnico of the Torino di Italia, menemukan gambar aneh di Google Maps. Amelia adalah seorang arkeolog amatir dan penggemar UFO. Dia juga sangat tertarik pada misteri situs Khotan di Xinjiang yang ditinggalkan oleh Stein. Salah satu hobinya adalah dengan berulang kali mempelajari foto-foto satelit tentang situs Khotan. Pada tahun 2012 ketika itu, Amelia melihat beberapa kisi-kisi berbentuk dot misterius yang saling terhubung seperti papan catur di tepi selatan gurun Taklamakan melalui peta satelit Google. Kisi-kisi ini lebarnya sekitar 50 meter dan memanjang sejauh 8 km. Tetapi tidak ada informasi apapun yang menunjukkan adanya bangunan di permukaan di daerah ini. Amelia menduga bahwa titik-titik yang tersebar ini mungkin beberapa gua atau gundukan kecil, tetapi bentuk geometris dengan pola yang teratur seperti itu jelas tidak terbentuk secara alami, tidak tertutup kemungkinan merupakan struktur buatan. Jadi terlintas dalam benak Amelia, mungkinkah itu adalah jejak yang ditinggalkan bangunan kuno? Setelah ditelusuri lebih lanjut, Amelia mendapati area kisi-kisi ini sangat dekat dengan situs Khotan yang terkubur dalam pasir, yaitu situs Miran, sebuah kota oasis kuno yang terletak di tepi selatan dari gurun Taklamakan di Xinjiang, Tiongkok. Miran adalah salah satu dari 6 situs kuno yang ditemukan Stein. Tetapi yang membingungkan Amelia adalah struktur grid ini dan tempat manapun di situs tidak serupa. Amelia semakin bingung. Dia sendiri juga tidak bisa menebak sebabnya. Jadi, dia meletakkan foto-foto ini di blognya dan meminta netizen untuk mencari tahu. Dan memang, banyak netizen yang berspekulasi. Di antaranya itu merupakan lubang-lubang pengukuran yang ditinggalkan saat eksplorasi tambang oleh pemerintah Tiongkok. Karena pada 2012 silam, pemerintah daerah setempat mengumumkan bahwa telah ditemukan kandungan biji nikel besar di Kabupaten Ruoqiang, Xinjiang,
dengan cadangan nikel sekitar 1,28 juta ton, berikut tembaga dan kobalt, serta mineral lainnya. Pada 2012, Departemen Pertahanan dan Sumber Daya Alam setempat juga mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan tambang nikel, tembaga di Kabupaten Ruochiang, Xinjiang, sebagai operasi strategis dan area survei untuk penambangan nasional, menjadikan area ini sebagai area survei mineral utama dengan luas 5.585 km persegi. Masalahnya biji nikel di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Hanya nikel laterit berbentuk pasir, sedangkan biji nikel lainnya berbentuk seperti batu. Namun di Tiongkok tidak ada nikel laterit, umumnya hanya tambang nikel berbentuk seperti batu. Jadi tambang nikel yang ditemukan di Kabupaten Ruochiang, Xinjiang adalah tambang nikel berbentuk batu. Bentuk geometris di daerah gurun ini tidak diketahui apa fungsinya, sehingga mengingatkan netizen pada garis Nazca yang terkenal di gurun Sakura, Peru Selatan. Sejauh ini, para arkeolog belum mengetahui secara pasti fungsi dari pola raksasa berupa garis Nazca yang hanya dapat dilihat dari udara ini. Dan entah bagaimana caranya suku asli Indian membuat karya besar yang hanya dapat dikerjakan dengan teknologi pengukuran presisi yang diselesaikan sekitar 2000 tahun silam. Jelas, ini bukan untuk dipertontonkan pada penduduk bumi. Sehingga selalu ada yang mengatakan bahwa pola garis Nazca itu, kalau bukan hasil karya alien, diyakini sebagai penghormatan manusia bumi kepada kehidupan cerdas. Mungkinkah struktur kisi-kisi di gurun Taklamakan yang dicitrakan satelit Google itu juga semacam misteri Nazca, bukan merupakan jejak yang ditinggalkan oleh peradaban manusia? Bahkan ada yang berpikir liar dan menduga bahwa ada fasilitas berteknologi tinggi yang masih aktif di bawah gurun pasir. Mirip dengan platform yang dapat lepas landas dan mendarat, kadang bisa dinaikkan, dan jika sudah selesai, bisa diturunkan dan disembunyikan di dalam tumpukan pasir. Ketika muncul, kebetulan terekam citra satelit Google, sehingga muncullah foto seperti ini. Pemikiran liar seperti ini pun didukung oleh Amelia dan banyak penggemar UFO. Netizen Tiongkok bahkan menemukan buktinya bahwa di sebuah gua di pegunungan Altai, Xinjiang dipenuhi dengan lukisan dinding batu. Lukisan dinding batu ini dapat ditelusuri kembali ke 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Isi lukisan-lukisan ini mencakup segalanya, termasuk lukisan berburu, perayaan, dan berbagai ritual. Salah satunya yang tak terduga adalah lukisan ini. Sekilas terlihat seperti roket atau piring terbang yang lepas landas. Mungkinkah benar-benar ada platform lepas landas dan mendarat untuk pesawat di padang pasir? Pemandangan itu kemudian dicatat dengan cara paling primitif ketika disaksikan oleh penduduk asli setempat. Banyak tanda tanya terkait pondasi megalitikum pada situs kuno yang ditemukan Stein. Dia menyimpulkan bahwa dasar pondasinya jauh lebih tua daripada bangunan di permukaan. Artinya bahwa bangunan semula di permukaan telah lama lenyap, hanya dasar pondasi yang tersisa. Oleh generasi selanjutnya kemudian membangun gedung baru di atas pondasi itu. Lalu, siapa yang mengangkut bebatuan yang beratnya ratusan kilo ini? Negeri oasis di gurun jarang penduduknya. Populasi Khotan di akhir dinasti Han Timur hanya lebih dari 80.000 jiwa. Negeri-negeri oasis dibatasi oleh kondisi alam dan tidak dapat mendukung pertumbuhan populasi skala besar. Semasa hidup Xuan Chang di era itu, populasi Khotan pada awal dinasti Tang tidak banyak berubah daripada akhir dinasti Han karena kondisi alam tidak banyak berubah. Jadi, sangat menguras sumber daya tidaklah praktis bagi negeri sekecil itu untuk menambang batu seberat ratusan kilo dan mengangkutnya dari jauh. Tambang terdekat dengan gurun Taklamakan yang ditemukan sejauh ini adalah di ujung barat daya Xinjiang, yaitu Kabupaten Khotan sekarang. Beberapa situs Khotan yang ditemukan Stein, jarak yang paling dekat setidaknya juga puluhan kilometer hingga ratusan kilometer jauhnya. Oleh karena itu, di bawah kondisi Khotan pada waktu itu,
sangat tidak mungkin menggunakan tenaga kerja yang begitu banyak untuk menambang dan mengangkut batu-batu besar dari jarak jauh sebagai pondasi bangunan. Jadi kesimpulannya adalah sangat mungkin pondasi-pondasi ini sudah ada sebelum munculnya Khotan, adalah bangunan yang ditinggalkan oleh beberapa fasilitas kuno kala itu. Peradaban kuno yang menggali batu-batu besar dan meletakkan pondasi ini jelas jauh lebih maju daripada peradaban yang kita ketahui yang pernah eksis di gurun ini. Lantas, apakah struktur geometris yang ditemukan Amelia di foto satelit itu terkait dengan peradaban misterius ini? Mungkin ada yang bilang lebih baik membuktikan langsung di lapangan daripada menduga-duga secara tidak pasti. Anda akan tahu ketika pergi ke lokasi berdasarkan foto satelit. Ini adalah cara yang bisa dipikirkan oleh siapapun. Kita tahu bahwa luas daratan hanya menduduki 29% permukaan bumi. Tetapi yang tidak diketahui adalah wilayah di mana manusia belum pernah menginjakan kakinya kurang dari 4% dari luas daratan. Ada area luas tak bertuan yang terpencil di permukaan bumi, seperti gurun di Australia, hutan primitif di Siberia, dan segenap pedalaman Antartika, yang semuanya merupakan tempat-tempat liar yang belum pernah dijamah manusia selama puluhan ribu tahun. Sebagian besar gurun Taklimakan di Xinjiang juga merupakan tanah yang tandus. Tidak ada akses jalan di tempat-tempat ini, tidak ada sinyal ponsel, tidak ada manusia, dan tidak ada fasilitas apapun seperti tempat tinggal atau kebutuhan pokok sehari-hari. Sangat mudah mengambil foto dari satelit, tetapi sangat menguras sumber daya jika benar-benar ingin menginjakan kaki di sana. Perlu adanya jaminan material dari pemerintah atau konsorsium. Oleh karena itu, harus ada motif kepentingan yang kuat bagi pemerintah atau konsorsium untuk mendanai dan mensponsori ekspedisi tersebut. Intinya harus ada uang yang sangat menggoda manusia di planet ini. Misalnya jika Anda menemukan tambang berharga, tapi kalau hanya membawa beberapa foto satelit Google, kemudian Anda menemui pihak pemerintah dan berkata, "Pak, coba pergi dan lihat apa yang ada di bawah gurun pasir itu, kemudian beritahu saya." Bayangkan saja sendiri bagaimana reaksi pemerintah. Masih mending jika kebetulan berada di bawah era kekuasaan pemerintah yang toleran. Apa jadinya jika berada di bawah penguasa lalim? Anda akan dihadiahi buah pahit dan langsung menginap di kantor polisi dengan alasan membuat onar. Tentu saja, jika ada bukti dugaan yang cukup kuat, pemerintah tetap akan mengirim personelnya untuk melakukan inspeksi di lokasi. Tetapi setiap pemerintah di dunia memiliki transparansi yang tidak sama. Meski ditemukan juga, pemerintah bersangkutan juga belum tentu akan memberitahu penemuan itu. Karena itulah, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang situs kuno Khotan dan struktur seperti grid yang ditemukan dari foto satelit Google. Jadi, kita hanya bisa menduga-duga tanpa kepastian. Mungkin faktanya bagaikan langit dan bumi, tapi bisa jadi juga sangat dekat seperti bibir dan gigi. Google dan NASA memang benar-benar dua perusahaan terbesar sejagat yang dapat menunjukkan foto yang membuat orang-orang berpikir liar. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.